Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ulasan yang disodorkan berjudul Perjuangan Raden Patah. Perjuangan Raden Patah. Sebelumnya jangan lupa di like, di share, di subscribe. Semoga video ini ada gunanya. Nah, ketahuilah, sepanjang sejarahnya Kerajaan Majapahit yang eksis dari tahun 1293 sampai tahun 1519 terdapat 11 raja yang berkuasa. Di antara para raja tersebut ada yang punya julukan Brawijaya, yakni Brawijaya 1 sampai Brawijaya 7. Artinya tak semua raja Majapahit punya julukan Brawijaya. Jika kerajaan Majapahit mengalami masa keemasan saat dipimpin Raja Hayam Wuruk bersama Mahapatih Gajah Mada. Tapi sepeninggal Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Sejumlah faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Majapahit itu, di antaranya yang paling telak terjadi perang saudara, perang Paregreg dari tahun 1401 sampai tahun 1406. Ini adalah perang saudara antara Prabu Wikramawardhana melawan Pangeran Wirabumi dari Belambangan. Akhirnya Prabu Wikramawardhana yang memenangkan peperangan tersebut. Nah, saat Brawijaya V berkuasa, ada raja tandingan, yakni Bre Pandansalas, yang diteruskan anaknya, yakni Girindra Wardhana. Akhirnya Brawijaya V dikalahkan oleh Girindra Wardhana yang melakukan penyerangan. Kejadian itu dikenal sebagai Nirwoh Kertaning Bumi, itu Candra Sengkala, tahun 1400 Saka. Jika diklopkan tahun Masehi berarti tahun 1478. Kerajaan Majapahit runtuh, tapi sebetulnya pemerintahan tetap berjalan, dikemudikan pihak yang menang melakukan perebutan kekuasaan. Sebagaimana disitir sebelumnya, saat Brawijaya V berkuasa, ada raja tandingan, yakni Bre Pandansalas alias Brawijaya 6 dan Girindra Wardhana alias Brawijaya 7. Nah, pusat pemerintahan kerajaan Majapahit saat dipimpin Brawijaya 6 dan Brawijaya 7 ada di Kediri, bukan lagi di Trowulan. Dari berbagai sumber, misalnya kitab
para raton, babat tanah Jawi, dan Serat Darah bahwa Brawijaya V mempunyai banyak istri. Khususnya Serat Darah menyebut Brawijaya V mempunyai anak sebanyak 117 orang. Salah seorang anaknya bernama Raden Patah. Sedikit tentang nama-nama lain Raden Patah. Brawijaya V punya selir bernama Tan Engkian. Nah, Tan Engkian ini saat lagi hamil karena satu dan lain hal diserahkan kepada Pangeran Damar alias Swan Leong, Adipati Palembang. Saat bayi itu lahir oleh Tan Engkian, bayi tersebut dikasih nama Tan Eng Hua. Sedangkan Pangeran Damar memberi nama Cao Chang. Nah, bayi itu setelah dewasa dan berpengaruh beken dengan nama Raden Patah. Sebetulnya ini kependekan dari nama Alam Akbar Al-Fatah. Nama setelah yang bersangkutan menjadi Sultan Demak. Nama Alam Akbar Al-Fatah merupakan pemberian dari Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Utsmaniyah. Sedangkan Raden Patah tersebut oleh Sunan Ampel setelah dia menjadi Sultan Demak dikasih gelar Sultan Tajudil Abdul Hamid Haq Sayyidin Panotogomo Khalifatullah Tanah Jawa. Wah, bro, orang zaman bahula namanya banyak bener. Ya, masih ada nama yang lain kok. Pokoknya Raden Patah namanya seabrek bau. Nama-nama itu masih ada, misalnya Raden Yusuf, Raden Hasan, Raden Probo, Panembahan Jimbuningrat, dan Panembahan Suryo Ngalam. Wah, banyak bener. Jika Raden Patah namanya seabrek, Raden Patah mempunyai 3 istri, yaitu Nyai Salekah, Nyai Asipah, dan Nyai Randu. Dari Nyai Salekah lahir Pangeran Kikin dan Ratu Nyowo. Dari Nyai Asipah lahir Pangeran Pati Unus dan Pangeran Trenggono. Dari Nyai Randu lahir Pangeran Kanduruan dan Pangeran Pamekas. Perlu dijelaskan, perkawinan Pangeran Damar dengan Tan Engkian lahir anak laki-laki yaitu Kinsan. Kinsan ini beken dengan nama Raden Timbal. Jadi Raden Patah punya adik laki-laki, seibu tapi berbeda ayah. Setelah memasuki usia belasan tahun, Raden Patah dan Raden Timbal diantar ibunya berlayar ke Pulau Jawa untuk belajar agama Islam kepada Sunan Ampel di Ampel Dento. Berkunjung pula ke ayahnya Brawijaya V, Raja Majapahit.
Oleh Brawijaya V sebagai ayahnya Raden Patah dianugerahi tanah perdikan Gelagahwangi, yang mana selanjutnya Gelagahwangi tersebut katalah Demak. Raden Patah sebagai adipati di sana ketika terjadi kegoncangan politik di tahun 1478. Girindrawardhana menyerang pusat kerajaan Majapahit. Hal ini dijadikan kesempatan oleh Raden Patah untuk mendirikan kerajaan Demak. Raden Patah menjadi penguasa di kerajaan Demak di tahun 1478 sampai tahun 1518. Kerajaan Demak adalah kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Dalam mengemban pemerintahannya, Raden Patah memperoleh dukungan dari Wali Songo alias Wali Sanga alias Wali Sembilan alias Aulia Utis'a yang mengupayakan penyebaran agama Islam khususnya di Pulau Jawa. Kita menyoroti sekilas sepak terjang dan kepemimpinan Raden Patah saat mengemban pemerintahan di kerajaan Demak. Pihak yang pro terhadap Raden Patah menyebut Raden Patah adalah pahlawan Islam legendaris. Tapi ada pihak yang menilai lain. Raden Patah adalah pengkhianat Brawijaya V, sang ayahnya. Raden Patah dianugerahi tanah perdikan Gelagahwangi dan diangkat menjadi adipati di sana melakukan perlawanan terhadap kerajaan Majapahit. Biarlah sejarah yang akan berkata sendiri, dan penulis sejarah mesti jujur. Hal ehwal yang dihadapi Raden Patah saat menjalankan tata pemerintahan di kerajaan Demak antara lain ada pemberontakan Kebo Kenongo alias Ki Ageng Pengging. Sebetulnya Kebo Kenongo itu adalah saudara Raden Patah seayah tapi lain ibu. Pemberontakan tersebut bisa dipadamkan pasukan kerajaan Demak. Lantas peristiwa Syekh Siti Jenar yang menggulirkan pemahaman mandireng pribadi. Pada waktu itu Syekh Siti Jenar yang mengajarkan paham tersebut dijatuhi hukuman mati. Tapi ini bukan topik pembicaraan kita. Nah, Ki Lontang Semarang maksudnya Ki Lontang dari Semarang. Ki Lontang adalah salah seorang murid Syekh Siti Jenar yang melakukan pembelaan atas kematian gurunya. Ketika Raden Patah menjadi penguasa di kerajaan Demak waktu itu, pergolakan politik terjadi. Kerajaan Malaka diduduki oleh Portugis. Kerajaan Malaka runtuh pada tahun 1511. Pasukan kerajaan Demak melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1513. Pasukan kerajaan Demak dipimpin oleh Pangeran Pati Unus. Tapi penyerangan ini mengalami kekalahan. Pangeran Pati Unus gugur, dikenal sebagai Pangeran Sabranglor. Memang pasukan kerajaan Demak dimentahkan oleh pasukan Portugis. Nah, untuk sementara sekian dulu ya bro. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bertemu kembali dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.